ini bertakwa kepada Allah SWT, takut kepada Allah SWT. Aina ma kuntum, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Wahai suma kuntum, dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apa? Lagi sehat bertakwa, lagi sakit nggak bertakwa. Lihat orang-orang sekarang. Lagi sakit bertakwa, lagi sakit bertakwa, doa ya Allah sembuhkan penyakit saya, sholat semua, datang ke ulama, datang. Lagi sehat kemana lu? Hah? Kalian kemana lagi sehat? Kok hilang ketakwaannya? Lagi miskin bertakwa kepada Allah. Dalam keadaan miskin dia bertakwa, doa, sholat, baca yasin, baca Quran, baca wirid biar Allah kasih rezeki. Ketika sudah kaya hilang takwanya. Banyak nggak seperti itu? Jadi kalau mau bertakwa kepada Allah dimanapun, kapanpun. Sama kalau anak bilang ibarat berani, ya kan? Kan banyak orang bilang tuh, Habib Bahar potong rambut, sangarnya hilang. Anak jawab apa? Keberanian itu tempatnya di hati. Ya. Orang yang berani tidak akan berkurang kadar keberaniannya untuk membela agama, membela bangsa, mau di depan banyak orang, mau rame orang atau sendiri. Ada kan orang lagi rame nih, ayo kita berjuang, kita bela agama, kita bela bangsa, kita bela negara, takbir, Allahu Akbar. Ditangkap polisi, ampun Pak, ampun Pak. Berarti keberaniannya bukan karena Allah, berjuangnya bukan karena Allah, tapi karena pengen dipuji orang, biar orang bilang dia berani. Orang berani itu mau banyak orang kayak mau sendiri, kayak gak menyerah dia. Paham ya? Itu mungkin tahu bagaimana waktu anak ditahan. Ada wajah ketakutan anak? Hah? Ada. Anak waktu baru masuk sel Polda, anak baru masuk sel, semua tahanan pada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hidup Habib Bahar. Anak masuk lapas, semua udah disediain sama anak-anak lapas. Ya ini keberanian itu tempatnya di hati, bukan di wajah. Jadi jangan kalau mau berani, ya berani. Mau banyak orang kayak mau sendiri kayak. Ini kan orang-orang sekarang kan enggak. Ada yang beraninya di dunia maya. Ya, di dunia maya berani. Wow, tapi di dunia fakta, di dunia nyata, ciut, pikep, takut. Kalau mau berani, berani karena Allah. Orang yang berani, keberaniannya tidak akan hilang. Mau di depan orang banyak, ataupun dalam keadaan sendiri. Udahlah, nggak usah nanya-nanya, ngetes gimana keberaniannya, nggak usah dites. Itu kata beliau. Ya, kata ittaqullah aina ma kunta wa haitsu ma kunt. Ini wasiat penting Rasulullah ke Muaz bin Jabal. Wahai Muaz, ya terus saya ittaqullah. Ya Muaz bin Jabal, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Kata Rasulullah. Wahai Muaz, puasa itu dapat membuka pintu-pintu kebaikan. Wahai Muaz, sedekah dapat menghapus dosa, melebur dosa bagaikan kayu api terbakar yang disiram dengan air. Akan tetapi dari itu semua tadi, ingat, dari itu semua tadi berarti apa? Bertakwalah dimanapun berada, kapanpun, sholat tiang agama, puasa pintu kebaikan, sedekah dapat menghapus dosa. Di antara itu semua tadi, yang paling penting satu, wahai Muaz, ditekankan, jaga lidahmu. Karena orang masuk neraka bukan laisa biaidihim, bukan karena tangannya. Kebanyakan orang masuk neraka karena lisan, karena lidahnya. Itu wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Muaz bin. Paham? Nah di sini beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ta'allamu, belajarlah kalian semua
Ya, ta'allamul ilma fa inna ta'allamuhu lillahi khasyah. Belajarlah ilmu. Belajarlah ilmu agama. Tuntutlah ilmu, kata Rasulullah. Sebab mempelajari ilmu itu adalah khasyah, sebagai bentuk rasa takut kepada Allah, bentuk ketakwaan kepada Allah. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib, sehingga bagi orang yang meninggalkan, orang yang nggak mau ngaji, orang yang nggak mau nuntut ilmu, berarti berdosa. Jadi ente orang jangan berpikiran bahwasanya dosa itu mabok, zina, nyolong. Enggak. Meninggalkan kewajiban itu adalah perbuatan dosa. Menuntut ilmu ini adalah sesuatu yang sangat wajib, sehingga meninggalkannya pun adalah dosa yang sangat besar. Makanya kata Rasulullah, tuntutlah ilmu, karena ilmu itu bentuk takwa kepada Allah, bentuk takwa kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ente orang diciptakan untuk ibadah. Dunia tempat kita beribadah. Nah, cara-cara beribadah, tata cara beribadah bisa kita tahu dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu berarti ilmu itu di atas segala-galanya. Buat apa kamu hidup kalau kamu tidak beribadah? Terus bagaimana kamu bisa beribadah? Sedangkan engkau tidak tahu akan ilmu ini. Makanya ilmu sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan laisa syai'un a'azza minal ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Lebih utama daripada ilmu. Ibdom wa talabuhu ibadah, kan? Baru Nabi bilang. Mencari ilmu itu, menuntut ilmu itu adalah ibadah. Wa mudarasatuhu tasbih. Ya. Mengulang-ulang ilmu, ya, mengulang-ulang ilmu, memutolaah ilmu itu adalah tasbih. Sama seperti ente bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua batu-batu, bulan, bintang, daun-daun, sampai ada seorang profesor, seorang dokter di luar negeri sana, dia masuk Islam karena dia meneliti akan kebenaran Al-Quran, bahwasanya seluruh makhluk itu bertasbih. Bagaimana penelitian dia? Penelitian dia meletakkan satu alat di tumbuhan, dan ternyata tumbuhan itu ada suaranya. Dari situlah dia meyakini Al-Quran bahwasanya seluruh makhluk ini bertasbih kepada Allah. Cuma kan tasbihnya kan macam-macam. Kucing mengeong, itu tasbihnya kucing. Burung cak ijo tuh yang dibawa. Itu tasbihnya dia seperti itu. Terus kalau burung gagak, kalau burungnya gagu gimana? Pokoknya pada kuk itu tasbih. Airnya bertasbih kepada Allah SWT. Kopi, semua bertasbih kepada Allah. Nah, ketika kita menuntut ilmu, mencari ilmu, mengulang-ulang ilmu, itu pahalanya sama seperti kita selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-bahtan jihad. Ya, dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu itu sama seperti jihad. Coba ente bayangkan. Sama seperti jihad. Walaupun ente nggak megang pedang untuk berjihad. Karena orang yang menuntut ilmu itu mereka sedang berjihad hatta yarji. Orang yang menuntut ilmu, mereka sedang berjihad di jalan Allah sampai mereka pulang. Makanya kalau ada orang yang menuntut ilmu, kemudian dia matinya mati syahid. Bahkan sampai-sampai contohlah para ulama. Di akhirat ketika ditimbang tintanya para ulama, tinta ulama dengan darah syuhada, dengan darah orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah, itu ketika ditimbang lebih berat tintanya ulama daripada darah orang yang mati syahid. Bukan berarti kemuliaannya berkurang, enggak. Di sini membuktikan bahwasanya tinta para ulama yang mengajarkan ilmu, yang mencatat ilmu, itu membawakan manfaat bagi seluruh manusia. Sehingga seluruh manusia itu bisa tahu dengan apa? Dengan tinta ulama. Maksudnya dengan kitab-kitab para ulama. Ditimbang
darah orang yang mati syahid berjuang jalan Allah, dengan tinta ulama yang menulis kitab, ya, membahas kitab, ditimbang lebih berat tinta para ulama. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqah. Dan mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu itu bernilai sedekah. Ente nggak punya uang untuk bersedekah, kasih ilmu. Sedikit apapun ilmu yang ente tahu, jangan pernah ente katimul ilm. Jangan pernah katimul ilm. Kasih. Yakni jangan pernah malu untuk memberikan ilmu, walaupun ente punya ilmu cuma sedikit. Contoh, ente cuma tahu hadis al-haya'u minal iman. Walaupun ente tahu cuma satu hadis itu, tapi ketika ente melihat ada orang pakai celana pendek, berarti kan ini orang membuka aurat, membuka kemaluannya. Karena aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Ente bilang ke dia, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Kalau pakai celana jangan pakai celana pendek, tutup sampai dengkul tuh. Ente kan memberi ilmu kan? Itu sedekah. Andai sekalipun ente tidak bersedekah dengan yang ilmunya luar biasa. Wa badlul li ahli gurbah. Mengambil ilmu, mencari ilmu, menuntut ilmu, meminta ilmu kepada ahlinya, itu gurbah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Kama qala Imam Abdullah bin Mubarak, yahtajul insan ila ziyarati ma yubkihi wa idza lam yajidhu fil ahya ittala ala suratihi fil amwat. Kita ini manusia butuh untuk apa? Butuh untuk mendatangi sosok, butuh untuk berkunjung kepada sosok yang dimana dengan kita berkunjung, dengan kita mendatangi sosok itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, qurba. Bisa membuat kita menangis, takut kepada Allah. Bisa meningkatkan kepatuhan, ketundukan, ketakwaan kita kepada Allah. Butuh. Ya, ini kita butuh ziarah ke ulama-ulama. Yang dimana dengan kedatangan kita ke ulama-ulama itu bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan nasihat-nasihatnya, dengan ilmu-ilmunya. Nah, kalau tidak ada dari kalangan ulama-ulama, orang-orang soleh yang masih hidup, yang bisa membuat engkau bertambah ketakwaanmu, rasa takutmu kepada Allah, maka ambillah pelajaran dari kisah orang-orang yang sudah wafat. Jadi intinya ketika ente mempelajari ilmu baik dari orang yang masih hidup atau dari orang yang sudah wafat, itu adalah qurba. Maka ente telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Loh Beb, Habib, ya begini kalau ngajar kan lembut. Makanya heran ada orang-orang ngomong, Habib harus ceramah keras, tegas, menghina, caci, memaki. Jangan hina siapa? Jangan caci siapa? Jangan maki siapa? Anda menghina kezaliman, Anda mencaci kezaliman. Kalau ada yang nggak terima, berarti itu pelaku kezaliman. Dan terus sekarang kok beda, Bib? Lah iya, orang lagi ngajar, apalagi ya kita Ihya Ulumuddin. Ini kita tasawuf. Masa anak ngajarnya harus teriak-teriak? Kan nggak mungkin. Ketika anak lagi ngajar ya seperti ini, lembut. Cuma kan orang nggak mau tahu. Pembenci itu nggak mau tahu, penghasut itu nggak mau tahu itu. Ya, karena dalam riwayat Rasulullah mengatakan dulu, ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan ruh-ruh manusia, itu ruh saling mengenal, saling mencari. Jadi ruh baik dipertemukan dengan ruh baik, ruh jahat, ruh buruk dipertemukan dengan ruh buruk. Sehingga ketika orang baik, dia akan senang melihat orang yang baik juga. Kenapa? Karena ruhnya ketemu, nyambung. Dan dia tidak akan suka kepada orang yang munafik. Orang yang baik akan suka kepada orang yang sesama baik. Akan suka perilaku-perilaku yang baik. Dan tidak suka atas kelakuan orang-orang yang buruk. Jadi ini ibarat minyak sama air, apa kalinya ruh baik dan ruh orang baik dan ruh orang buruk. Nah,
orang yang ruhnya ruh orang munafik tadi, kan ruhnya juga bersatu. Jadi mereka sama mereka saling senang gitu. Jadi orang yang munafik senang melihat orang munafik. Orang jahat senang melihat orang jahat. Sekalipun kelakuan perbuatan yang dilakukan oleh orang munafik itu adalah perbuatan yang buruk, bakal dianggap benar. Kenapa? Karena sama-sama munafik. Karena sama-sama buruk. Karena ruhnya menyatu. Dan orang yang munafik tadi nggak bakal suka dengan orang yang baik. Dan apapun yang dilakukan oleh orang yang baik tadi, bakal dia anggap buruk sekalipun baik. Begitu Bapak. Jadi bukan berarti anak merasa diri anak baik, enggak. Anak ahli maksiat, banyak dosa. Tetapi orang bisa menilai. Makanya nggak main dunia maya. Kita main dunia nyata. Paham? Jadi kalau lagi ngajar seperti ini. Makanya kan ada bilang kalau mau tahu kelembutan anak, akhlak anak, adab anak, datang ikut pengajian ihya seperti ini. Ini ihya kitab tasawuf. Pak. Ya. Kalau di mimbar beda lagi. Kalau udah di mimbar beda lagi. Beda mimbar sama ngajar begini beda. Kalau di mimbar beda lagi. Kita hantam tuh yang zolim-zolim. Kita hantam yang zolim. Siapapun pelaku kezoliman, pelaku ketidakadilan, pelaku kemungkaran, bakal anak hina, bakal anak caci, bakal anak maki, sampai habis mulut anak. Bodoh amat orang mau bilang anak. Orang mau bilang Bahar tukang hina, tukang caci, tukang maki, nggak apa-apa. Yang anak hina, yang anak caci, yang anak maki kezoliman, kemungkaran, kemaksiatan. Kenapa? Hah? Kenapa emang? Salah. Terserah ke orang sudah. Nah, itu gitu ya. Bermanfaat. Wallahu a'lam.